segala yang ku perlukan, hanya kau Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup,
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini hadir dengan kerinduan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan yang luar biasa yang kami boleh rasakan. Hari ini Bapa, setiap kami datang dan kerinduan hati kami menaikkan penyembahan, mengagungkan kami yang terbaik untuk-Mu Bapa. Bertatalah Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Lebih lagi Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun setiap langkah kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu untuk menjalani hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dengan segenap hatimu katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan kau pribadi yang lembut. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali
mau buka setiap hati kami. Kami mau buka hidup kami Tuhan untuk selalu menyembah Engkau. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya ingin suara jemaat saja nyatakan pujiannya dari Allah. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir. Amin. Roh Kudus, Mari bersama-sama katakan. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Jemaat Tuhan saja katakan. Buka hati untuk Kami buka hati kami Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami Bapa. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan penuh kerinduan-Mu, katakan di hadapannya, jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu.
Kalau hari-hari kami, kalau seluruh hidup kami Yes, Tuhan. terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Yes. Kami menerima hikmat daripadamu Amin. untuk melangkahi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membuka hidup kami untuk Roh Kudus-Mu, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Biarlah setiap langkah hidup kami selalu berada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Amin, Tuhan. Bekerjalah Tuhan, pimpin hidup kami. Mari secara perlahan-lahan dalam singkat penyembahan, mari kita bangkit berdiri. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami dengan lawatan-Mu Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Engkau yang kami perlu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan lebih lagi kami mau bersorak bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lihat kanan kirimu, katakan saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama percaya ada kuasa di dalam pujian orang-orang percaya, amin. Yang setuju boleh sorakan haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang percaya boleh suarakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kita mau percaya sukacita kita berasal daripada Tuhan, amin. Sebab Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita, amin. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, kita mau nyatakan kuasanya. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Yesus sahabat kita yang sejati, amin. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita pagi hari ini. Haleluya, kau sahabat kami Tuhan. Sungguh tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hidup yang kupilih buatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan bersama-sama katakan, buka mataku, lihat sekelilingku, kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebenarannya yang karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dapat lakukan perkara besar. Sama-sama dengan mantap katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Yesus Tuhan kami, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kupilih
kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau sahabatku selama-lamanya. Sungguh kau sahabat kami, kau sahabatku. Berada di sisiku, kau sahabatku selama. Dengan tangan yang terangkat katakan sama-sama. Kaulah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sungguh kau sumber kuat kami Tuhan, Yesus Tuhan kami. Kau kebanggaan kami Tuhan. Di sisiku, kau sumber kuatku. Sumber kekuatan kami Tuhan, kami bersyukur. Kaulah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabat. Katakan selama-lamanya, Yesus terima kasih Tuhan. Bagi setiap kami, terima kasih Yesus. Sekali sorak-sorai bagi Allah kita, syukur kepadamu Tuhan. Silahkan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang percaya merespon pertobatannya? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Memiliki komitmen untuk hidup dalam pertobatan dan menunjukkan keinginan untuk terus bertumbuh dalam pertobatan. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Ibrani 6 ayat 1, 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih.
sesuai rencana. Terima kasih Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Boleh katakan sekali lagi. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di segenap hidup kami Tuhan kami bawa kepadamu. Dalam kesesakan kami Kau selalu ada Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Yesus Tuhan, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kau yang pegang setiap musim kehidupan kami Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Yesus Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Boleh jemaat saja katakan pujian ini. Kau membuatku sesuai. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan akan hari esok. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku, oh Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru.
Boleh perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kau memaksa. Terima kasih Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Yes Lord, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, Yesus Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Serahkan semua kekhawatiranku. Sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Kepada Tuhan yang mempunyai seluruh kehidupan kami, kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk berjumpa dengan pribadi-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami, di dalam firman Tuhan, di dalam segala hal yang kami kerjakan bersama-sama di tempat ini. Kerinduan kami hanya untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya benih firman Tuhan itu jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, sehingga firman Tuhan itu tidak dicuri oleh tipu daya, kuasa kegelapan. Kami memakai setiap kebenaran firman Tuhan itu. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi permasalahan. Ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, tolong hamba-Mu. Semua yang hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya tanpa Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan hamba-Mu, di dalam kehidupan hamba-Mu. Biar kiranya Engkau yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu yang kita lakukan. Sebab Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Kita ada di tempat ini itu semua karena bukti penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan adalah buah roh dan kedewasaan rohani. Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan ini. Menurut kita, apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang terbaik yang bisa kita bawa pulang dari ibadah? Satu hal yang bisa kita bawa pulang dari ibadah itu adalah perjumpaan setiap kita dengan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, melalui segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Sebab saya percaya kita tidak datang di sini untuk melihat Thomas yang tadi WL. Atau kita melihat sesuatu yang lain. Tetapi karena kita sebagai umat-umat ketebusan Yesus Kristus, kita punya sebuah kerinduan. Dan itu yang bisa kita bawa pulang. Apa itu? Perjumpaan dengan pribadi Yesus. Dan sebuah pertanyaan lagi, apa yang kira-kira kita bisa beri yang terbaik bagi Tuhan? Uang? Jabatan? Harta? Yang bisa kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah ketika kita datang dengan tulus. Dan waktu kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Itu bukan, ya memang WL tadi berkata, mari angkat tanganmu. Tetapi saya percaya kita pun punya kerinduan yang sama dengan pemimpin pujian di tempat ini. Dengan semua tim yang ada di altar ini. Sebab yang kita puji itu, yang dilakukan di tempat ini bukan dinikmati oleh jemaat. Yang setuju katakan amin. Saya ulang sekali lagi, yang dilakukan di mimbar ini, di panggung ini bukan dinikmati jemaat. Semua kita lakukan, yang kita lakukan di tempat ini dinikmati Tuhan. Tuhan yang lihat dari surga. Oh ini dia angkat tangan. Tapi tadi di luar, dia turun tangan pukul orang. Semua yang kita lakukan di tempat ini kita harus mengetahui, kita harus sadar bahwa yang terbaik yang bisa kita bawa pulang adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita akan belajar dari kedewasaan rohani itu adalah kita belajar di dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita datang ke ibadah. Kita bukan hanya mengejar sebuah hal yang disebut sebagai taraf hidup yang lebih baik. Dulu saya tidak punya apa-apa, saya diberkati oleh Tuhan. Dulu saya tidak punya skill, tapi Tuhan kasih saya skill. Dulu saya tidak punya jodoh, Tuhan kasih saya pasangan hidup. Dulu saya belum punya apa-apa, tapi Tuhan memberikan saya segala sesuatu. Tapi pertanyaannya, apakah melalui segala berkat Tuhan, ini dia. Jangan sampai kita memanipulasi, kita bukan mau mengenal pribadinya, tapi kita mau mengejar sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau supaya kita mempunyai taraf hidup yang lebih baik, tapi kita tidak mengizinkan hidup kita diubahkan atau dari kehidupan kita keluar yang namanya buah roh. Sebab Alkitab sudah mengajarkan, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita hanya mau, bukan berarti ini salah, memiliki taraf hidup yang lebih baik. Alkitab sudah sampaikan, ajarkan kepada kita, sudah disampaikan di mimbar di tempat ini. Kalau kita hanya fokus pada harta, mengejar kekayaan di bumi, ngengat dan karat, akan merusaknya. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari topik ini, buah roh dan kedewasaan rohani. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yang excited katakan amin. Sebab kita akan belajar. Buah itu bukan sesuatu yang kita usahakan.
buah itu adalah sesuatu yang Alkitab katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang memberikan buah itu tidak muncul di pokok pohon, tapi buah itu muncul di ranting-rantingnya. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita akan belajar pada pagi hari ini dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan kasih Kristus, sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan baca ayatnya yang ke-16, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-17, dan nanti ayatnya yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Karena keduanya bertentangan. Yes. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. 19. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25 kita baca sama-sama. 23. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita langsung belajar dari perikop firman Tuhan ini, dan saya yakin ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan ini bukan sebuah hal yang baru bagi kita. Kita pasti sudah pernah mendengarkan khotbah, membaca ayat ini, dan mungkin kita pernah sharing di dalam kelompok kita, di dalam komunitas atau di keluarga kita. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini supaya kita kembali dikalibrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk memahami ayat ini, kita mesti baca dari ayatnya yang pertama. Maksud dari Paulus adalah ketika kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, perhatikan di sana, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Paulus menunjukkan bahwa setelah kehidupan kita ditebus, maka kita harus, ini dia, berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di ayatnya yang ke-13, dijelaskan lagi, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ketika kita ditebus, kita punya kemerdekaan di dalam Kristus. Apa itu? Kemerdekaan bukan hidup bebas tanpa aturan. Tetapi kemerdekaan itu adalah untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Dalam terjemahan firman versi mudah dibaca dikatakan, layanilah seorang yang lain dengan kasih.
Jadi kita pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, di dalam ayatnya yang ke-16 ini, Paulus sedang menyampaikan maksud hidup oleh Roh itu adalah kita tidak lagi hidup hanya berdasarkan kebenaran menurut pemikiran kita. Tetapi kita mengikuti kebenaran menurut kata firman Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-17, Paulus melanjutkan menyampaikan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayatnya yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Katakan sama-sama, dipimpin oleh roh. Dengan lebih tegas lagi, dipimpin oleh roh. Berusaha lebih keras adalah kita melakukan sesuatu dan kita fokus kepada diri kita sendiri. Hidup dipimpin roh artinya kita mempunyai kehidupan yang bergantung lebih dalam, bukan hanya berusaha lebih keras. Minggu depan oleh anugerah Tuhan kita akan membuka jam ibadah, menambah jam ibadah di tempat ini. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, dan ibadah 4. Ibadah pertama dimulai pukul 7.30, lalu pukul 10, dan ibadah sore tetap seperti biasa. Nah, ketika Tuhan menganugerahkan ini kepada kita, maka kita sebagai gereja Tuhan sudah merencanakan dan mempersiapkan ini dengan baik. Jam ibadah bertambah, pelayanan bertambah. Pertanyaannya, apakah kita hanya berusaha lebih keras? Dikasih jadwal pelayanan ibadah 1, 2, 3, 4 hari Senin sakit. Atau kita juga ketika Tuhan menganugerahkan jam ibadah, pelayanan bertambah, kita bergantung lebih dalam kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waktu kita sudah persiapan dengan baik, kita mempersiapkan jam ibadah, kita latihan, kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, kita berusaha dengan lebih giat lagi, that's good. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lupa bergantung lebih dalam. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan, itu tidak akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bergantung lebih dalam hal berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bergantung lebih dalam itu adalah kita hidup lebih tekun di dalam doa. Kalau kita bekerja, Tuhan kasih berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan kasih promosi di dalam kehidupan kita. Tuhan kasih segala berkatnya di dalam kehidupan kita. Izinkan saya menyampaikan hal ini, jangan kurangi waktu doamu. Gak ada amin. Kalau Tuhan kasih kepada kita segala sesuatu yang kita bisa nikmati, jangan kurangi penyembahanmu. Pak, saya tidak bisa datang ibadah ke hari Minggu karena toko saya harus buka. Karena saya harus bekerja. Waktu kita sudah menikmati, kita berusaha lebih keras, kita bekerja lebih giat, yang kita peroleh itu adalah hasil. Tapi jangan lupa siapa yang memberikannya kepada kita. Kita nggak pernah berdoa. 2 minggu lalu saya menyampaikan tentang kita nggak pernah berdoa, Tuhan supaya pada waktu malam saya tidur jantung saya melambat, detak jantungnya, dan dia tidak berhenti. Kadang kita juga nggak berdoa sebelum tidur, langsung capek. Tapi itulah kehebatan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Waktu kita tidur, detak jantung kita melambat, liver kita bekerja, itu secara otomatis.
Kita tidak berdoa supaya waktu saya tidur jantung saya tidak berhenti. Waktu saya makan supaya rahang saya bekerja dengan baik. Lalu enzim keluar dari mulut saya. Kita tidak mendoakan hal itu kan. Kalau kita berdoa untuk makan seperti itu. Saya percaya yang lain sudah lapar. Lamanya ini doa. Kita berdoa saja supaya berkat ini dikuduskan dan kita makan. Tetapi ini dia. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia sudah mendesain tubuh kita, menciptakan tubuh kita ini supaya tubuh kita ini bekerja sesuai dengan porsinya. Dan ketika kita berdoa itu sebenarnya pengakuan langsung di dalam kehidupan kita bahwa kita manusia terbatas adanya. Waktu Tuhan kasih kita berkat, kita mengucap syukur, itu tandanya bahwa terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kalau Tuhan yang memberikan kesehatan, saya juga nggak akan bisa menikmati. Jadi sekali lagi, minggu depan kita akan menambah jam ibadah di tempat ini. Dan saya mengajak para pelayan Tuhan yang ada, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Yuk kita lebih dalam bergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahun ini Pastor Esra menyampaikan sebuah tema untuk internal kita, yaitu rebuild. Dibangun kembali, membangun kedalaman. Saya baru bergabung di tempat ini kurang lebih 3 tahun. Tetapi yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan memberikan pertambahan di dalam jumlah di tempat ini. Dan Pastor Esra menyampaikan kepada saya, nanti kamu Pak Peter tolong jadi koordinator tim doa di tempat ini. Dan dengan senang hati, dengan sukacita saya mengerjakan hal tersebut. Sebab saya tahu bahwa tempat di mana kita bisa mengaku, kita punya akses langsung kepada Bapa kita di surga itu adalah melalui doa. Alkitab sudah tulis, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Katakan dulu di sebelah kiri kanan, jika bukan Tuhan yang bangun, sia-sia. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak minta Tuhan tolong, minta Tuhan pimpin, semua itu sia-sia. Ketika seseorang jarang berdoa, maka secara langsung dia cenderung akan mengandalkan pemikirannya sendiri. Ada orang yang kalau dia bicara, lancar sekali waktu ketemu. Kita baru 1 kata dia sudah 50-100 kata. Tapi begitu disuruh, nanti saya minta Yosua pimpin kita dalam doa. Ini bukan Yosua yang main drum, ini bukan. Dia rajin berdoa, saya tahu dia rajin berdoa. Tapi ini Yosua yang lain. Nanti Yosua pimpin doa, sambarang saja. Padahal yang disuruh ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, doa makan. Pastor Esra pernah menyampaikan, kalau nggak bisa doa Bapa kami aja. Tapi kan nggak mungkin doa Bapa kami, pasti bisa doa makan. Tuhan berkati makanan ini. Satu kali ada teman saya, mungkin karena dia kaget, Tuhan bubuhi makanan ini dengan vitamin C dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya bisa juga ya, karena Tuhan punya kuasa. Tapi ini, jangan sampai kita fasih berbicara, gibah, gosipkan orang, ceritai orang, terus tiba-tiba disuruh doa, sembarang saja Pak Pendeta. Sebaliknya orang yang memiliki kehidupan doa, dia akan memiliki kecenderungan untuk melatih diri, ini dia, bergantung lebih dalam. Tanpa doa, lebih dalam atau bergantung lebih dalam itu hanya jadi konsep. Wacana, besok saya mau bangun dan berdoa. Tapi begitu besok, yang pertama dilakukan adalah matikan alarmnya, dan lanjut lagi. Tidur. Dengan doa, ketergantungan menjadi nyata. Dan tidak ada orang bertepuk tangan pada waktu kita melakukan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bergantung lebih dalam. Pastor Esra juga tidak notice. Halo Yosua, kau sudah berdoa ini?
Kok udah depan Yosua jadi langsung. Semakin seseorang sadar akan kelemahannya, keterbatasannya, maka dia akan selalu punya kecenderungan, keinginan, kerinduan, Tuhan tolong saya. Tuhan saya tidak mampu. Dia akan berusaha lebih dalam untuk bergantung kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Dari gambarnya ini kita sudah tahu. Ini adalah gambar dari Daniel, sekalipun saya nggak tahu wajahnya Daniel bagaimana, tapi ini saya cari saja. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 pemimpin dari 120 provinsi di bawah kepemimpinan Raja Darius yang dipercayakan untuk menjadi wakil dari Darius. 120 provinsi itu akan melapor kepada 3 orang ini, salah satunya adalah Daniel, supaya raja tidak dirugikan. Rupanya 2 orang temannya Daniel ini tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel itu Alkitab tulis, orangnya itu teliti. Orangnya itu dia tidak ditemukan kesalahan, tidak lalai di dalam kehidupannya. Karena Daniel orang yang bekerja keras, tetapi di dalam pekerjaannya, ketelitiannya, ketidaklalaiannya, Daniel itu punya satu kebiasaan. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, Daniel selalu berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Padahal 2 orang yang bersama-sama dengan Daniel sebagai pemimpin ini sudah merencanakan sesuatu. Oh, kita cari cara. Daniel kan suka berdoa. Kita buat supaya raja mengeluarkan sebuah perintah. Siapapun yang menyembah selain raja, karena pada zaman dulu yang hanya bisa disembah itu raja. Siapapun yang menyembah selain raja harus dihukum mati. Dan raja juga menyetujui. Tetapi ancaman mati itu tidak menggentarkan Daniel. Dia tetap naik ke loteng kamarnya berdoa. Ada konflik di antara keinginan daging dan keinginan roh. Saya kan punya jabatan, saya punya kuasa. Kenapa saya nggak serang balik? Kenapa saya nggak manipulatif? Kenapa saya nggak berusaha untuk menyerang balik? Tetapi yang Daniel lakukan, dia bukan punya aktivitas doa. Tapi dia punya kehidupan doa. Apa itu? Dipimpin oleh roh. Kebiasaan bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita membangun kedalaman dengan Tuhan? Atau hanya kita melihat euforia? Wah, jemaat bertambah nih. Kehadiran bertambah nih. Kehadiran bertambah, jam doa dikurangi. Kalau di grup pelayan Tuhan disampaikan, ini saya tidak menyinggung, tapi saya langsung menyinggung. Disampaikan oleh Pastor Esra atau Vero, ayo pelayan Tuhan, hari Jumat ini libur, datang berdoa. Langsung tertulis di situ, enggak ada sih tulisannya, krik, krik. Enggak ada yang respon. Tapi doa itu kita sudah pernah belajar, tidak masuk di dalam perlengkapan senjata rohani. Tetapi doa itu Paulus menjelaskan kalau perlengkapan senjata rohani itu disampaikan ada keterangannya. Ikat pinggang, kebenaran, baju sirah, keadilan, ketopong, keselamatan, perisai, iman, kasut, kerelaan memberitakan Injil, pedang, roh. Doa gak ada keterangannya. Doa ini apa? Doa ini bekal makanan kah? Apa? Tapi doa itu Paulus menuliskan di dalam Efesus, ada 3 ayat yang dia pakai untuk menjelaskan tentang doa. Doa itu bukan
hanya sekedar ritual, tetapi doa itu adalah yang membuat perlengkapan senjata rohani ini bisa bekerja dan aktif di dalam kehidupan kita. Tuhan, saya sudah punya sabuk keselamatan, ikat pinggang keselamatan, saya sudah punya perisai iman, saya sudah punya pedang roh. Tetapi tanpa Tuhan, kita mengakui keterbatasan kita, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita lanjut lagi di dalam ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ada 15 kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang perbuatan daging. Belum Paulus menyampaikan kata dan sebagainya. Dan sebagainya itu tidak terbatas. Kemarin waktu kita Fusion Ground, Pastor Ezra memberikan pertanyaan dan menjelaskan tentang doktrin tentang dosa. Bahasa aslinya saja ada banyak. Bahkan ketika di Fusion Ground ada diskusi, ada begitu banyak dosa yang bisa terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu menggambarkan bahwa ketika kita tidak memperhatikan hidup kita, ketika kita tidak bergantung lebih dalam, maka kehidupan kita akan dikuasai oleh dosa. Di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Katakan dulu sama-sama, nyata. Bapak Ibu, kata nyata itu saya merenungkan beberapa hari ini. Kata nyata itu semakin jelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan kelihatan jelas. Sesuatu yang terang dan itu benar-benar ada. Paulus sedang menyampaikan di dalam ayat ini kepada jemaat di Galatia, supaya jemaat di Galatia itu jangan meragukan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Tetapi di dalam pembacaan ini, Paulus menyampaikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, jemaat GBI Oikumene yang hadir pada pagi hari ini, supaya kita mendengarkan dengan telinga kita, menyimpan di dalam pikiran, dan merenungkan di dalam hati kita. Bahwa perbuatan daging itu ketika kita tidak memberikan diri untuk dipimpin oleh roh, perbuatan daging itu nyata. Ada 4 jenis gambaran orang yang takut akan dosa. Yang pertama, sebelum berbuat dosa, ia sudah berpikir takut akan Allah. Ada contoh di dalam Alkitab namanya Yusuf. Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dia bukan digoda satu kali, tetapi Alkitab tulis berkali-kali. Di istana raja yang megah, tidak ada orang, tidak ada siapapun, cuma Yusuf sendiri. Tetapi Yusuf bukan lari mendekat, Yusuf lari menjauh. Untung dia Yusuf. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sebelum perbuatan daging itu menguasai dia sudah punya ini, rasa takut akan Allah. Ada juga orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tapi dia punya kesadaran, saya sudah berdosa. Namanya Daud. Waktu dia lagi jalan-jalan di atas sotoh rumah, dia lihat istri dari Uria mandi. Daud jatuh di dalam dosa. Daud ini raja. Lalu datanglah Nabi Nathan menegur raja Israel. Raja yang jago di dalam peperangan. Raja yang dia berkata begini, Tuhan biasa menolong saya. Waktu dia mau berperang melawan Goliat, Raja Saul bertanya, badanmu kecil sekali. Ini tidak ada di dalam Alkitab, cuma saya terjemahkan sendiri. Badanmu kecil sekali. Bagaimana kau mau melawan orang yang besar seperti itu? Jawaban Daud,
Saya biasa ditolong Tuhan. Saya biasa menerima pertolongan Tuhan. Tapi waktu Nathan menegur dia, Nabi Nathan menegur dia, apa respon Daud? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak cari-cari, kenapa dia mandi di atas? Kan dia harusnya mandi di kamar mandi, jangan mandi di atas. Daud tidak cari-cari kesalahan, tapi dia tahu waktu dia ditegur, dia langsung mengaku. Kesadaran akan Allah, takut akan Allah. Yang ketiga adalah berbuat dosa tetapi disembunyikan. Ada satu kisah di mana ketika bangsa Israel sudah berhasil meruntuhkan tembok Yeriko, dengan tangan Tuhan yang perkasa tembok itu runtuh ke bawah. Bukan karena dibom, tapi karena berteriak dengan nyaring, dengan suara yang nyaring. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Tembok yang bisa orang mobil lewat di atasnya, yang begitu lebar, itu roboh. Tetapi ketika mereka mengalami kemenangan, bangsa Israel mulai melenceng dari tujuan Tuhan. Dia akan menyerang kota, menduduki kota Ai. Lalu dikirimlah utusan mata-mata ketika dilihat, cincailah, gampanglah, kecillah. Bangsa Israel sudah tidak bergantung lebih dalam lagi. Bangsa Israel melihat, gampang. Dan disitulah akan melakukan pelanggaran, dia tidak mengakui, tapi dia menyembunyikannya. Semua yang di kota Yeriko itu tidak boleh diambil, tetapi akan mengambil dan menyimpannya. Yang keempat, berbuat dosa, tidak lagi merasa bersalah dan justru memamerkan dengan bangga. Itu yang saya sebut dengan perbuatan daging telah nyata. Apakah di dalam kehidupan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih punya rasa takut akan Allah. Tuhan, saya orang itu. Firman Tuhan itu tidak berarti yang menyampaikan firman Tuhan, dia yang paling baik. Karena firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang bermata dua. Yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama dibersihkan oleh Tuhan. Perbuatan daging ini bersifat jamak. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the works, pakai s, tambahan s. Artinya perbuatan daging ini bersifat banyak, jamak. Jika disebutkan semua maka ini tidak akan cukup Galatia pasal 5 untuk menjelaskan tentang hal ini. Nah, kita akan belajar dengan singkat dengan perkataan Paulus. Mengapa Paulus menyampaikan perbuatan daging itu dimulai dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Mengapa Paulus menyampaikan tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu sebagai yang awal? Paulus sedang menyampaikan bahwa semua hal ini berkaitan dengan dosa seksual. Berkaitan dengan tubuh, berkaitan dengan pribadi setiap kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini adalah sesuatu yang berharga. Jangan kita pakai sembarangan. Dosa seksual itu menjadi pintu masuk untuk kerusakan yang lebih besar. Kita sudah tahu akibatnya ketika Daud berzina, keturunannya yang terima akibatnya. Alkitab memandang tubuh itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Persembahkanlah tubuhmu. Dia pakai kata persembahkan, tapi dalam terjemahan asli dikatakan sacrifice, korban. Alkitab memandang tubuh sebagai sesuatu yang berharga. Dunia medis juga memandang tubuh sebagai sesuatu yang berharga.
Tubuh adalah sistem biologis yang perlu dijaga kesehatannya. Istri saya waktu hari Jumat Kamis Jumat kemarin tiba-tiba drop, sakit. Lalu saya bawa ke rumah sakit dan diberi obat. Puji Tuhan, kemarin sudah sehat, cuma saya bilang istirahat saja dulu. Dan kita belajar satu hal, bahwa tubuh kita ini perlu dijaga kesehatannya. Kedua hal ini, Alkitab dan dunia medis menolak untuk kita menyalahgunakan tubuh. Sebab konsekuensinya itu akan merusak hubungan dengan Tuhan. Kenapa merusak hubungan dengan Tuhan? Karena Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kalau ada percabulan, kenajisan dalam terjemahan bahasa Inggris, saya suka dalam terjemahan King James Version, dia pakai adultery, zina. Tetapi dia membagi antara adultery dan fornication, zina dan perbuatan zina. Sebab di dalam Alkitab menuliskan, ketika kamu memandang dan mengingininya, memandang seorang wanita dan mengingininya, kamu sudah berzina. Belum melakukan perbuatan. Ini menjadi sangat relate mengapa Paulus menyampaikan perbuatan daging itu dimulai dengan percabulan, kecemaran hawa nafsu. Sebab tubuh kita ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika kita hidup di dalam kenajisan, percabulan, perzinahan, maka itu akan merusak relasi kita dengan Tuhan. Lihat di dalam ayatnya yang ke-20, dimulai dengan penyembahan berhala. Kita sudah tahu bersama di dalam 10 hukum Taurat dimulai dengan jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Ini berkaitan dengan ketika kita tidak mengarahkan hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka relasi kita itu dengan Tuhan itu rusak. Cara kita untuk kembali membangun relasi adalah dengan mengenal pribadinya, dengan cara kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita memberi makan kehidupan rohani kita ini dengan waktu untuk kita berdoa, bersekutu, membaca Alkitab secara mandiri. Ketika kita memberi makan kehidupan rohani kita, Alkitab tulis begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini seperti kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mau meninggalkan, masih menikmati perbuatan dosa. Saya pernah dengar sebuah podcast, bagaimana caranya menurunkan badan dalam waktu 2 minggu. Ya, haleluya. Di sana dia ngomong seperti ini, dan saya merasa itu juga ada di dalam Alkitab. Untuk kita menurunkan badan, kita bukan hanya makan makanan yang sehat, tapi berhenti makanan yang tidak sehat. Junk food, fast food. Ya. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak berhenti untuk berbuat dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa. Lalu Paulus menyampaikan yang ketiga, dosa secara rohani, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal ini bukan hanya berbicara tentang aturan moral, tetapi apakah kita hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Lalu kita akan belajar buah roh.
Kita langsung saja di bagian yang ini. Kalau kita belajar tentang buah, kita akan tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar, ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini kita belajar bahwa bukan kita yang menghasilkan buah roh, tetapi ketika kita hidup tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dengan aktif supaya kita menghasilkan buah. Kita langsung di bagian ini. Dipimpin oleh Roh Kudus tetapi masih pegang kendali. Kata Alkitab di dalam ayatnya yang ke Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18, dipimpin oleh roh bukan mengikuti roh. Apa maksudnya dipimpin oleh roh? Ketika kita dipimpin oleh roh, artinya yang aktif di dalam kehidupan kita itu adalah Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh roh, tandanya kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Tapi kadang kita masih pegang kendali. Alkitab katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia sudah diberikan kehidupan yang baru melalui korban Kristus. Tahukah kita bahwa kadang kita di gereja fasih di dalam bahasa roh, tetapi kita buruk di dalam berbahasa Indonesia. Di gereja kita haleluya, di luar kita halelupa. Kadang kita fasih di dalam berbahasa roh, berkarunia roh, tetapi kita tidak baik di dalam berbahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa kita kepada istri di rumah? Bagaimana bahasa kita kepada orang-orang yang menjadi karyawan kita di tempat pekerjaan? Bagaimana dengan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita? Buah roh adalah sebuah kehidupan yang utuh. Artinya, saudara tidak bisa memilih saya mau setia tapi tidak mau lemah lembut. Yang setuju katakan amin. Oh, saya mau setia. Saya setia kepada pasangan saya setia di dalam pekerjaan, saya setia dalam tanggung jawab, tapi saya enggak mau belajar untuk menguasai diri. Siapa yang menghasilkan buah? Buah itu dihasilkan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mengapa utuh? Sebab Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita dipimpin oleh Roh, kita harus belajar untuk menyalipkan daging. Ada seorang yang menuliskan bahwa Tuhan itu lebih peduli untuk membentuk karakter kekudusan daripada sekedar membuat manusia menjadi memiliki hidup yang nyaman. Sebab di dalam kenyamanan itu orang tidak akan melatih dirinya untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, walaupun kesombongan itu tidak ditulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 21. Tetapi kesombongan itu adalah akar dari perbuatan daging. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kata memberi diri dipimpin oleh roh itu artinya kita menanggalkan semua keegoisan kita, kesombongan kita. Menyalipkan daging terjadi ketika kita punya kerinduan setiap firman Tuhan yang kita ketahui, itu kita lakukan. Saya ulang sekali lagi. Menyalipkan diri itu adalah setiap firman Tuhan yang kita ketahui,
itu kita lakukan. Satu kali ada seorang pendeta yang sudah berusia, sudah tua, dia khotbah. Minggu pertama dia khotbah yang sama. Minggu kedua dia khotbah yang sama. Minggu ketiga dia khotbah yang sama. Minggu keempat majelisnya dibawa korek. Kasih tahu. Mungkin Pak Pendeta lupa, dia sudah 4 kali khotbah yang sama. Kasih tahu. Lalu selesai ibadah, mereka datang. Pak Pendeta, khotbahnya diulang-ulang terus. Pak Pendeta lupa apa? Lalu pendeta tanya, sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Banyak yang kita ketahui, pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, termasuk untuk saya, sudahkah kita melakukannya? Satu kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui. Ada sebuah quotes yang saya ambil, many Christians grow up in church, but never grow up in Christ. They know hymns, but they don't know him. Banyak orang Kristen yang bertumbuh di dalam gereja, tetapi tidak bertumbuh di dalam Kristus. Apa itu? Kebaktian kita sebentar selesai, tapi ibadah kita akan berlanjut. Segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, itu adalah ibadah kita. They know hymns. Lirik lagu dihafal. Tetapi dia tidak kenal esensi dari lirik lagu itu. Sebab di dalam lirik lagu itu mengandung kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi pribadi yang terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Dari gambar ini, di sebelahnya ada ranting yang mengeluarkan buah. Di sebelahnya ada ranting yang tidak mengeluarkan buah. Padahal dia dari satu pokok yang sama. Ketika kita firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sama, dari pengkhotbah yang sama, di gereja yang sama, ada yang pulang bawa berkat, ada yang pulang ketika ditanya, AC-nya terlalu dingin. Tadi waktu Asher masuk dia tidak senyum sama saya. Itu diparkir di bawah, betul-betul setengah mati itu kalau kita ibadah. Ada sebuah ungkapan yang saya pernah baca, ditulis seperti ini. Sapi minum air, ular juga minum air. Sapi menjadi air yang diminum menjadi susu, ular minum air menjadi racun. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, apakah itu tertanam di dalam hati kita dan firman Tuhan yang kita ketahui itu yang kita lakukan? Atau firman Tuhan itu jadi pengetahuan saja, akhirnya seperti ranting yang di sebelah yang tidak menghasilkan buah sebab kita tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengundang tim Praise and Worship. Saudara, kalau ada lampu ini dari tadi membuat saya juga silau ya. Lampu ini menyorot kepada saya, maka saudara dapat melihat saya dengan jelas. Bentuk alisnya, bentuk perutnya, warna rambut, bentuk badan. Lampu ini saya analogikan sebagai Roh Kudus yang menyinari kehidupan kita. Dan Alkitab itu adalah cermin. Ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya Roh Kudus sedang menerangi wajah kita, memperlihatkan kehidupan kita. Ini loh yang gak sesuai. Ini loh yang masih salah dari kehidupanmu. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kehidupan kita, tolong di next slide, ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat yang ke-23, orang yang mendengarkan perkataan Allah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, tetapi tidak, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang sedang melihat muka yang sebenarnya di depan cermin. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita sudah tahu firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menerangi, tapi kita hanya lihat
Ih, gantengnya ini wajahku. Padahal firman Tuhan itu adalah seperti cermin yang memperlihatkan kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus adalah menerangi, memperlihatkan dengan jelas. Dan ketika kita bercermin kepada firman Tuhan, maka itu yang akan menunjukkan kehidupan kita. Saya tutup dengan hal ini, hubungan antara buah roh dan kedewasaan rohani. Kalau kita lihat gambar di sana, di dalam buah itu ada biji. Satu buah akan ketika bijinya ditanam, satu biji ditanam, dia akan menghasilkan bermultiplikasi menjadi banyak pohon. Menjadi banyak buah. Ada satu hal yang penting mengapa Paulus memakai kata buah roh. Ketika kita sudah menghasilkan buah, maka kita sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani, kita harus bermultiplikasi, mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kita saja yang tahu. Saya punya skill, saya punya kemampuan. Karena itu saya harus membagikan skill saya, mengajarkan kepada orang-orang yang lain, supaya, ya ini pandangan saya, supaya kalau saya mati, Tuhan panggil saya, waktu saya sudah selesai, skill saya itu tidak mati bersama dengan saya. Jadi anak-anak di tempat ini yang mau belajar kepada saya, please kontak, hubungi saya, gratis kalau di Jemaat GBO Ikumene. Haleluya. Saya dipanggil di luar dan untuk mengajar, ada hal yang saya sampaikan yang kita sepakati bersama. Tetapi saya mau supaya skill yang saya miliki itu juga terbagi. Bukan hanya menjadi milik saya pribadi. Orang yang dewasa adalah gambaran seperti buah ini. Mereka bukan hanya mau untuk diri sendiri. Buah roh adalah tanda utama bahwa seseorang sudah bertumbuh dewasa dan dia mau supaya kehidupannya bermultiplikasi. Dunia mengajarkan mencari kenyamanan. Tuhan mencari orang-orang dewasa secara rohani. Dunia mengajarkan untuk menghindari tekanan. Tuhan memakai tekanan, badai, persoalan untuk kita bisa menghasilkan karakter ilahi, yaitu buah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dari kehidupan kami Roh Kudus mengerjakan buah-buah roh. Kehidupan kami bermultiplikasi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Tuhan, ku serahkan hati.
melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu berdoa, kiranya kehidupan kami mengeluarkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya Tuhan, kami rindu supaya hidup kami ini terus mengeluarkan karakter ilahi. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, hanya itu. Ketika hidup kami mengeluarkan buah, bukan gereja ini yang diuntungkan, bukan gembala atau pemimpin pastoral yang diuntungkan, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu kami berdoa pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, supaya kehidupan kami ini, kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya dari kehidupan kami ini keluar buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, pimpin kami di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Selama perjalanan kami untuk mengikuti Tuhan, kami rindu supaya hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui sikap hidup kami, perkataan, perbuatan, perilaku kami, dimanapun kami berada. Kami akan menjadi Alkitab yang terbuka. Orang di sekitar kami akan membaca firman Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saja kita akan membawa persembahan kita di saat siang hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian belakang kursi depan kita terdapat 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama itu untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga untuk dana misi. Sambil mempersiapkan amplop kita, mari yang sudah mempersiapkan amplop kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kebaikan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya apa yang kami dengarkan, firman Tuhan yang ditaburkan di saat siang hari ini, boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bawa persembahan kami percaya apa yang kami berikan tidak pernah sebanding dengan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami siap memberi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau sumber kuat kami Tuhan, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
kehebatanmu Tuhan. Dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sungguh Kau sumber kekuatan kami, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sahabat kami yang setia, yang percaya, katakan amin. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat, katakan selama-lamanya Kau sahabat kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kekuatan kami, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, Yesus Tuhan kami. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat, katakan Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Sungguh Kau sahabat kami Tuhan. Berada di sisiku selama-lamanya. Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Yesus Kau sahabat yang sejati. Sama-sama kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali.
Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, pengumuman tambahan mewakili Gembala Sidang GBI Oikumene dan seluruh tim pastoral gereja ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat kehadiran kita semuanya dalam ibadah raya pertama. Dan kami terus mengundang, kami dengan penuh sukacita menantikan kehadiran Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan untuk boleh terus bersama-sama bergabung dengan kita dalam ibadah-ibadah kita. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, di tengah-tengah kita ada Asher yang membawa form selamat datang dan form doa. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri boleh mengisi form selamat datang kita dan nanti boleh dikembalikan kepada Asher yang berada di pintu keluar. Dan Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, apapun itu, persoalan keluarga, keuangan, pekerjaan, apapun itu, dipersilakan boleh mengisi form doa kita dan setiap hari Selasa dan Jumat akan didoakan di Menara Pondok Daud. Dan selanjutnya untuk hari Selasa kita ada fellowship pelayan dan diinformasikan kembali lagi kepada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan yang rindu terlibat bersama-sama dengan kita melayani di tempat ini, boleh sama-sama di scan barcode kecil di bagian belakang kursi. Apapun bidang pelayanannya, kami terus menantikan kita boleh sama-sama melayani di tempat ini. Amin. Dan untuk hari Kamis, kita akan mengadakan ibadah kenaikan, itu jam ibadahnya sama, jam 9 pagi dan jam setengah 5 sore dan jam 7 malam untuk ibadah kenaikan. Dan Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, berita sukacita per tanggal 17 kita akan mulaikan, sudah ada 4 kali ibadah. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Ibadah yang pertama itu jam setengah 8 pagi, ya. Setengah 8 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi, ibadah yang ketiga sama jam setengah 5 sore dan ibadah yang keempat jam 7 malam. Jadi boleh yang mau hadir dari ibadah raya pertama, 2, 3, dan 4 boleh hadir. Amin. Sama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk hari Jumat ada Saraba yang sudah mendapatkan tugas, dipersilakan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan di tanggal 28 kita ada kegiatan wisata Pantai Galesong untuk seluruh jemaat. Kami mengundang seluruh jemaat boleh terlibat dan dikenakan kontribusi sebesar 20.000 per orang untuk biaya masuk dan konsumsi. Jadi nanti boleh menghubungi Aser atau siapapun yang ada di gereja ini, boleh yang mau mendaftarkan diri silahkan. Dan nanti untuk kontribusinya nanti boleh ditanyakan ke Aser, diserahkan kemana ya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian belakang nanti di Aser ada buku saku tentang pengenalan Allah. Ya, jadi itu gratis dan boleh diambil. Mungkin ada yang kita rindukan untuk lebih, atau keluarga kita, kenalan kita, kerabat kita yang mungkin kita rindu untuk lebih mengenal Allah lagi, boleh kita bagikan buku saku tersebut ya. Jadi nanti di belakang di Aser ada buku sakunya dan itu gampang, jadi bisa disimpan di saku kecil kok. Jadi mungkin kita capek untuk berkata-kata, kita serahkan buku itu saja, nanti dia akan belajar sendiri membaca bagaimana untuk mengenal Allah. Amin. Amin. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. So, undang kita semua untuk bangkit berdiri. siang hari ini Tuhan. Engkaulah yang terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Dan hanya kepadamu-Lah Tuhan kami tetap datang berserah. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau tetap berserah. Firman-Mu yang telah meneguhkan kami, agar Tuhan kami dapat mau berbuah dan berbuah lebih lebat lagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan penuntun bagi kehidupan kami. Olehnya Bapa, biarlah semuanya itu menjadi remah di dalam setiap langkah-langkah kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah pakai di siang hari ini, Tuhan kami mohon Engkau singkapkan senantiasa rahasia-rahasia firman-Mu. Teguhkan hatinya, urapi hamba-Mu di dalam setiap langkah hidupnya, agar kemanapun dan dimanapun dia berada Tuhan, di dalam menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sangat yakin dan percaya juga Tuhan, kami sidang jemaat-Mu dapat senantiasa kekuatan daripada Allah, karena tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus yang akan memampukan kami menghadapi badai-badai kehidupan. Dan Tuhan, kami percaya kami tidak akan tergoyah. Kami akan tetap teguh di dalam mengiring akan Engkau. Karena iman percaya kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami, yang selalu memampukan kami, menguatkan kami. Ketika kami mau setia, ketika kami mau taat, ketika kami mau mendengar
apa yang Engkau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami percaya semuanya badai itu akan berlalu Tuhan. Iman kami bahwa Allah kami, Tuhan kami, Yesus kami sanggup melepaskan kami dari segala-galanya itu. Dan kepada-Mu Tuhan kami tetap berserah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau pakai juga Tuhan keluarga daripada hamba-Mu, anak-anak mereka, istri mereka yang Kau telah pulihkan. Teguhkan kembali Tuhan. Dan dia dapat Tuhan bersama-sama dengan suaminya, anak-anaknya kembali di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan kami berdoa bagi Pastor Esra bersama istri anaknya. Kiranya Bapak Engkau juga tetap sertai senantiasa. Tuhan Engkau pakai Tuhan hidupnya. Engkau pakai Tuhan kemanapun dan dimanapun dia berada. Di dalam tugas-tugas apapun ya Bapak Engkau percayakan. Singkapkan senantiasa rahasia-rahasia firman-Mu. Dan setiap pelayanan menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Teristimewa Tuhan, tanggung jawab yang Kau taruh di atas pundaknya di dalam pembinaan jemaat GBI Okumene. Tuhan kami mohon pengurapan-Mu Tuhan. Engkau mampukan dia Tuhan dengan roh-Mu yang Maha Kudus untuk membawa sidang jemaat ini lebih dewasa rohani lagi Tuhan. Agar tidak diombang-ambingkan dengan Tuhan. Dunia yang akan menuju kebinasaan. Dan kami tetap memuji dan memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ibu Gembala kami yang saat ini juga Tuhan. Kami tetap serahkan semuanya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memproses hidupnya. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau selalu pasti memberi yang terbaik. Dan hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan orang tua ibu gembala kami. Kami serahkan semuanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Teristimewa Tuhan pemerintah kami. Mulai yang ada di pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam membawa masyarakat kami ini. Untuk keluar dari keterpurukan. Dan biarlah Tuhan lewat semuanya. Umat-umat-Mu yang ada dalam bangsa kami Tuhan. Dapat kebebasan di dalam beribadah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berdoa Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan di semua denominasi gereja yang saat ini dalam tugas pelayanannya Bapa yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya agar setiap firman-Mu yang disampaikan kepada umat-umat-Mu dapat Tuhan menjadi bahagian dalam hidupnya dan menjadi remah di dalam hidupnya sehingga iman mereka juga dapat bertumbuh. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat yakin dan percaya bahwa sumber segala sesuatunya hanya daripada-Mu. Olehnya pada saat ini kami bermohon kepada sidang jemaat kami Tuhan. Di saat ini apabila mereka ada di dalam kondisi tubuh yang lemah, mengalami satu penyakit atau persoalan hidup, kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu kekal dan kekal. Di saat ini Tuhan firman-Mu yang mengatakan kepada kami berseru dan minta kepadaku. Maka saat ini kami klaim akan firman-Mu Tuhan. Kami berseru minta dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau pulihkan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun Tuhan Engkau memberikan solusinya. Yang lemah Engkau kuatkan. Dan saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi orang tua kami Opa Boko. Yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan kami berseru kepada-Mu. Kami menyatukan hati kami meminta kepada-Mu. Biarlah kuasa mujizat Engkau nyatakan pada orang tua kami. Kami minta dalam nama Yesus. Penyakit orang tua opah kami
dapat dipulihkan dan dapat disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi hamba-hambamu, para pelayan Tuhan yang Engkau telah percayakan di siang hari ini telah mengambil bagian. Apapun Tuhan profesi mereka, apapun aktivitas mereka, kiranya Bapa Engkau memberkati mereka. Engkau nyatakan Tuhan berkat-Mu. Engkau nyatakan segala sesuatu kerinduan keinginannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan sebentar ibadah kami 2 dan 3. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengambil alih. Dengan juga program-program Tuhan di dalam jemaat kami ini. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa Tuhan di dalam minggu depan kami akan membuka ibadah Tuhan 4 kali. Biarlah kiranya rencana ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih. Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, sumber segalanya. Olehnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ini syukur kami Tuhan yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar berdoa buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar sebagai pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi terang bagi Kristus yang menyinari dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.